asbabul nuzule hadis iki muncul di lapangan. Ternyata banyak roh yang tidak bisa menjawab pertanyaannya malaikat mungkar. Nah, tergantung. Ben senengane misah-misuh marah buka jawab ya cuk ngono. Iya. Angge sampean ya apa? Seneng aku apa? Urusan sawah. Ya tak jawab pangeranku sawah. Urusannya bisnis dagang, ya tak jawab dagang. Iki fakta. Angge iso ngomong Allahu Rabbi. Padahal wak mudin. Wak mudin ya. Iku wis mbocori. Lah ngono nggih. Ya iku nalken iku ya. Ya fulan, engko awakmu iku diparani malaikat loro mungkar nakir. Sing mungkar nakir iku takon terkait marobuka. Nang awakmu sapa pangeranmu? Jawaban Allah pangeranku. Lah ngoten nggih. Asine sing takziah iki nyun sewu lho ya. Nyun sewu asine iki nuturi nang jenengan. Gak nuturi mayit iku. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun gak ketok nyempal saking pembahasan Gus. Kiamat sughra niku teng kuburan itu nek teng ngene kitab Jawahirul Kalamiyah diterangaken bele roh niku dibalekaken teng raga terus ditakoni. Berarti tengah kuburan itu ditakoni mungkar nakir niku kalian jasad ngoten nggih Gus. Sampun ngoten mawon. Apa yang telah direkomkan di dalam akhlak istimaiyah atau hukum syariah memang seperti itu. Jadi ruh ikut dikembalikan lagi pada jasad, kemudian malaikat mungkar nakir tanya terkait marrobuka waman nabiyuka lan sakliyane. Benar cara syariatnya. Terus iki mengandung mutasabihat hakikat yang bagaimana? Ya. Bagaimana? Bapak Ibu hadirin, di dunia itu adalah penuh coro alam ujian. Di situ dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anda ke dunia ini, hidup di dunia ini adalah semuanya ujian. Dihadapkan sugih ya ujian, melarat ya ujian, enak ya ujian, ora enak susah ya ujian. Yang pertanyaannya ujian itu apakah Anda bisa menjawab dari soal yang dihadapkan? Contoh, ana ujian atau soal kita dihadapkan ada dua hal yang bertikai. Anake tanggane ya iku tiba jatuh. Oleh jatuh disebabkan diserampang, diserampang ya,
dilempar sandal oleh tanggane. Akhirnya bagaimana yang bertikai? Orang tua anak pasti ngomong jatuhnya sebab diserampang tonggoni. Kita dihadapkan persoalan, siapa yang nyerampang? Pada umumnya saksi dan alat bukti ada mengatakan bahwasanya yang menyerampang atau yang melempar itu tetangga. Masuk KUHP lah, ngeten nggih. Niki gak lulus. Saya katakan gak lulus. Iki ujian yang dihadapkan Allah, dan kita dikatakan tidak lulus kalau kalau mengatakan yang menyerampang atau melempar adalah tetangga. Kalau kita benarkan, mesti berseteru terus. Yang punya anak tidak terima, ya. Yang melempar juga berupaya untuk menghindar dari alat bukti atau saksi. Wis pasti, walaupun ini sudah terbukti dan masuk ranah KUHP dan dihukum, pasti di belakangnya terjadi permusuhan. Itu pasti, dan ini soal yang dihadapkan Allah terhadap kita sebagai manusia, dan kita menjawab kalau di situ salah, berarti gak lulus. Nah, yang benar bagaimana? Kalau hatimu melihat Allah yang melempar, maka ujian bagimu itu sudah benar. Sudah benar. Loh, kok bisa? Gini, processing ini. Allah itu kan nama toh Pak. Yang memiliki nama itu siapa? Memiliki nama Allah diterangkan dalam surat Al-Isra, yaitu alladzi asra bi 'abdihi lail. Dialah hidup, ya, yang melimputi baik di dalam maupun di luar dirimu seluruh alam. Berarti orang ini yang melempar, karena kalau tidak ada hidup Allah, bisa tak orang ini melempar? Berhubung hati kita melihat orangnya ini loh, akhirnya menuduh bahwasanya yang melempar itu tetangga. Tapi coba sedikit aja kita urai dalam hati yang saling menyadari, kira-kira tanpa Allah isoh tah, bisa tah tetangga melempar? Pasti tidak bisa. Anda tadi lo kesini tanpa dilakokke urip, tanpa diperjalankan hidup dalam diri Anda, bisa tah wujud dohir Anda itu nyampe di sini? Hati kalau sering buat tafakur di situ, dan inilah yang kami maksud, tatkala hatimu belum ada tanda di antara tiga tadi, lekas-lekaslah hatimu untuk seperti ini, sering bertafakur. Jadi ujian. Karena akhir kan takon marah buka sopo jenenge pangeranmu. Ya sekarang ndelok waktu nak dunya. Ati sampean ya apa? Ati sampean iki wuto nang Allah, apa ati sampean iki terang nang Allah? Jawab Allahu Rabbi ku anggite gampang lho toh Pak. Bahasa syariat lho ya. Ya kalau di dunia ini gampang Pak. Ya Allah itu Tuhanku, gampang. Sebab apa? Akal di dunia ini masih berlaku. Ketika saat kita meninggal, roihan itu sudah diambil Allah dan tidak akan pernah dikembalikan. Yang terjadi adalah ruh. Di situ akan jawab dengan yang sebenar-benarnya. Makanya diistilahkan, besok iku cangkemmu iku
gak iso jawab dikunci, ra ngono, tangan ngomong, sikil nggak ngaten nah. Ngaten. Jadi roh itu yang jawab. Kalau di dunia hatimu, hatiku roh lho Pak ya. Al-qalbu ay ar-ruh ya. Dalam hadis diterangkan Bukhari, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Ya. Tatkala segumpal darah ini baik, maka lainnya akan jadi baik. Tatkala segumpal darah ini jelek, maka lainnya menjadi jelek. Baik dan jeleknya segumpal darah ini tergantung perilakunya hati. Sebab yang dimaksud segumpal darah, segumpal daging adalah al-qalbu, hati. Dan maksudnya hati adalah ar-ruh, bukan hati yang disebut darah daging, bukan. Adalah ar-ruh, maksudnya adalah roh. Roh yang ketika saat di zaman azali ditanya Allah, alastu birabbikum, hei roh, apakah aku Tuhanmu? Apakah kamu akan menyembahku? Apakah kamu hatimu selalu menghadap aku, melihat aku? Qalu, maka menjawab siapa? Ruh, banyak iku ruh. Roh ning sampean ning aku. Bala syahidna, nggih Gusti. Bahasane nang Allah iku jawab tidak naam tapi bala. Lebih mantap dan lebih dipertanggungjawabkan. Sekarang di dunia, apakah betul hatimu mencintai, menghadap, hanya bersaksi pada Allah? Jawaban dewi-dewi. Ternyata kebanyakan hati kita sebagai manusia, ulaika kal an'am balhum adol, seperti hayawan. Apa? Ternyata hati ini bercinta, mencintai, menyenangi, bermusyahadah, melihat, bersaksi terhadap duniawiyah. Bukti, ayo tak tuduna bukti. Ngalimo kaya apa ngelmumu, sundulo langit kaya apa ngelmumu, akeh kaya apa penggemarmu, jamaahmu. Kalau hatimu belum kenal yang memiliki nama Allah ketika sholat, hatimu menghadap siapa? Ayo ngomong nang Allah tak pisui. Loh iya, siapapun kita loh ya. Lah iki untuk evaluasi kita. Kita sebagai guru, kita sebagai kiai harus teladan seperti Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, memberi contoh dulu. Apa yang mungkin ana wong wuta iso nuntun wong wuta? Ayo, gak iso. Mohon maaf, kula rada keras iki mang, merga dengkeki kumat. Iya. Kita sebagai umpama guru pendidik ya, sebelum kita mendidik kita harus terdidik dulu. Sebelum kita menuntun orang buta, kita tidak boleh buta. Siapapun kita, setinggi apapun derajat pangkat kita, sebanyak apapun jamaah kita, tatkala hati ini belum sampai pada makrifat Allah, kongkon sholat mesti kelingan atau teringat gendaane, teringat anake, teringat bisnise, teringat utange, teringat ngaji ini dan lain sebagainya. Iku pasti loh Pak, iki hukum rumus yang wis mesti. Lah itulah bentuk kalau kita telah mengkhianati atas perjanjian kita terhadap Allah. Makanya dikatakan marobuka sapa jenenge pangeranmu, umpama kula waktu nek dunya atiku berkasih-kasihan makrifat selain Allah, misalnya contoh
ning dunya aku iki ngebek-ngebeki pangkat sampai mati, dadi pejabat sampai mati, mesti jawabe sesuk dudu Allahu Rabbi, pangkat pangeranku. Nek gak percaya ayo. Inilah sebagai alasan mengapa Rasulullah mengeluarkan hadis 3 hal perkara yang tidak terputus manakala Anda sudah meninggalkan dunia, diantaranya adalah awwaladin solihin yadaulah. Ya di sini. Kok umpama manusia itu kembali langsung tanpa ada yang buta, nggak metu hadis iku mau. Anak soleh yang selalu mendoakan. Berarti asbabul nuzule hadis iki muncul di lapangan, ternyata banyak roh yang tidak bisa menjawab pertanyaannya malaikat mungkar. Nah, tergantung. Ben senengane misah-misuh marah buka jawab ya cuk ngono. Iya. Angge sampean ya apa? Seneng aku apa? Urusan sawah. Ya tak jawab pangeranku sawah. Urusannya bisnis dagang, ya tak jawab dagang. Iki fakta. Angge iso ngomong Allahu Rabbi. Padahal wak mudin. Wak mudin ya. Iku wis bocori lah ngono nggih. Ya iku nalken iku ya. Ya fulan, engko awakmu iku diparani malaikat loro mungkar nakir, sing mungkar nakir iku takon terkait marobuka. Nang awakmu sapa pangeranmu? Jawaban Allah pangeranku. Lah ngoten nggih. Asine sing takziah iki nyun sewu lho ya. Nyun sewu asine iki nuturi nang jenengan. Gak nuturi mayit iku. Ora nuturi nang jenengan sing teko iku lho, maksude ndang bali ya Sri nang Gusti Allah. Ngoten lho. Asine wonten mriku. Enggak ana sing lungguh tenguk-tenguk kaya gak ngeraweken lho. Kok gak mari-mari rek ngono. Nggih ya. Lha iya nggih kene. Asine nuturi nang sampean ambek aku. Lah sing mati kari nanggung resiko. Intine nanggone ayat saya kulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Selain ati, selain ati yang sudah makrifat, selain tuh bukan ati sing roh sing wis makrifat tuh ya. Selain ati yang makrifat, berarti merekalah yang ahli hijab yang menjadi pertanyaan tadi. Ahli syuhud ya apa? Saya kuluna mongko podo ngucapno sapa malaikat udkhuluha bisalamin amin, ngucapno salam. Apa salame? Panggenanmu wis cepake. Akhirnya diisarah nang ngene hadis yaiku wong sing iso njawab pitakoni malaikat mungkar nakir turune kaya kemanten anyar sampai ngenteni dina kiamat. Enak ya kemanten anyar itu ya. Ya ndelok-ndelok kemanten anyar dipeksa apa ndak. Ndak. Sing jelas iki kemanten anyar ya pacari dhewe ngono. Sehidup semati. Wis. Secara syariat tak jawab memang benar Pak, karena itu pandangan syariat yang sudah dirumuskan, bersumber dari hadis juga ada, ya tak? Disebut kiamatus sugro. Oke, ning hakikate ya apa? Yus kita di dunia iki sering disopo Allah, tapi berhubung nyun sewu kupinge budek ya, matane picek, gak memperhatikan sopone Allah. Allah menyapa terhadap diri kita. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Iki lho.
Allah pasti akan mengutus utusannya dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, untuk menyampaikan hal-hal yang hak, dinul hak bil huda wa dinul hak, membawa petunjuk, hati mendidik hati supaya lekas kembali kepada Allah. Otomatis hati harus meninggalkan selain Allah. Itu lewat dinul hak ini masuk di dalam wadah namanya dinul hak, dinul tauhid, agama yang bertauhid, agama yang mengesahkan pada Allah. Nek wis ati didik ana gunung, mongko ora ana bahasan sak liyane kuwi. Mesti sing dibahas adalah kota bayana rusdu minal ghoi. Sing dibahas ngilmu ya apa carane ati iki bisa lepas dari perbudakan hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin, lah di dunia sampai dihadapkan perkara apapun, inilah pertanyaannya. Isok jawab apa ora kuwi? Isok jawab sing nangis iku Allah ning kuno apa arek cilik? Pun Pak kersane Pak, pun jarno pun dibeto medal. Pun kersane. Atimu jawab suara iku teko arek cilik apa teko Allah di situ? Nek sampen jawab iku arek cilik berarti ora lulus, berarti pitakone malaikat syariati ka iso jawab Allahu Rabbi. Nek ati sampen iki mandeng nang Allah gak kira ati terus mangkel nang arek cilik wong kerepek mboten. Nyun sewu ya, iki didikan ya, didikan hati. Maksud dan tujuannya sebagai supaya hati menjadi hati yang dewasa, hati yang lebih istiqomah pada Allah, hati yang lebih selalu makrifat pada Allah, hati yang selalu jenjem pada Allah. Tidak hati yang membuat hati yang tambah rusak, enggak. Nah, di sini Pak, butuhnya Allah menyapa kita lewat utusannya untuk menyampaikan kebenaran ini. Lah, jadi hakikate kiamatu sughra yang dimaksud di dalam syariat, hakikatnya adalah kita ketika saat di dunia ini jawab tadi siapa. Kalau Anda benar jawab sebab hatimu makrifat pada Allah, sebab sing iso jawab kan hati yang sudah makrifat, gitu, hati yang sudah sampai pada Allah, maka dipastikan Anda ini adalah nyun sewu bahasa syariat ahlul jannah, ahlur rahmat. Wis pasti kakak dika. Sedone apa? Mesti husnul khotimah, mesti kakak dika. Nyun sewu, sampai ngerti pabrik? Ya, oke. Pabrik itu ono mesin Pak. Mesin itu menghasilkan dua hal dan mengalirkan dua hal. Siji menghasilkan nyun sewu yang dibutuhkan oleh manusia. Apa? Misalnya mesin iki ngudek apa tah kunu bahan, mesti ono macam loro. Situ yang dikarepno hasilnya sing arepe didol, situ ono dalan sing pembuangan disebut limbah. Mesti ono limbah, walaupun sedikit pasti ada limbah. Lah, di antara dua jalur iki wis kaiso podo. Artinya sing limbah ya metune nang limbah. Sing positif metune ya ning positif.
Iki manajemen, namanya manajemen. Harus. Tapi ono limbah sing mlebu nang ngene. Lha iki berarti ada sesuatu yang enggak beres. Apa? Dikire sing gak pleki mang. Dikirnya yang kurang maksud. Biriyadati wal azkar. Mana kalau seperti itu maka riyadah tekunono mempengono wal azkar lan zikire ya mempengono pisan. Iku dawuh Ibnu Athaillah seperti itu. Bapak Ibu hadirin, iku hakikate kiamatus sughra ya. Jadi ning donya sampean iki dihadapno pertanyaan banyak. Ngadep kipas, oh isis, gak ono kipase, ongkep. Lah ngeten nggih. Ketika kipas muni, jret isis. Arti sampean iki dikai pertanyaan Allah. Ndelok kipase apa ndelok uripe? Mbandawi no Pak, mbendetik sampean kali kula dihadapna Allah pertanyaan iku wau. Ayo, iki sampean cekel ya. Nek ati sampean iku zikire wis maksimal miturut aturan di sini, tanpa dinyono, tanpa sampean rencanakno lho, ati ku geret dhewe nang Allah. Ya, ati kegeret dhewe. Gak sampean iku terus merencanakan ngene zikir, enggak wis, dengan sendirinya wis. Di situ nanti ya. Nggih. Itu tadi terkait masalah kiamatus sughra. Nggih, ada lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pitakon kula ngeten Gus. Tanda-tanda dzikir yang sudah diterima. Padahal kalau sudah diterima itu artinya dekat dengan Allah gitu. Tetapi satu, ujian tambah berat. Mungkin begitu. Yang kedua, nafsu tidak akan ridho. Padahal sudah jelas ini yang ketiga ini jalan, tetapi nafsu tidak ridho, sehingga nafsu ini akan mengganggu. Terus bagaimana caranya supaya nafsu ini tidak mengganggu hati yang sudah dekat itu? Terima kasih. Wama ubariu lan ora leren-leren sing jenenge nafsu iku ora leren-leren nggodha jenengan kali kula. Bagaimana caranya nafsu itu tidak bisa masuk nggoda kita? Lagi tidak? Oke. Sampai harus mengerti dan tahu tentang siapa yang merintah nafsu nggodha. Pak Bu, ayo kita kembali ke asal. Sing nggodha Nabi Adam iku sing ngongkon iblis sapa? Iso iblis karepe dhewe? Gak iso. Ada dua rekom dari Allah untuk iblis. Rekom dari Allah. Pertama adalah menggoda Adam dan anak putu Adam sebanyak-banyaknya untuk diajak masuk dalam neraka. Dua, rekom yang kedua, iblis minta pada Allah supaya tidak mati sampai hari kiamat. Rekom yang kedua, yang pertama tadi Allah illa memberikan istisna illal muttaqin, yang tidak
bisa kau goda itu adalah mereka yang bertakwa. Wis nek urusan digoda dan tidak digoda mudah sekali. Gini Pak, selama kita ada di makom muhadharah dan mukasyafah, belum ini musyahadah ya. Selama kita masih di zona muhadharah niki dunya niki. Kasab niki Pak nggih. Dunya iki muhadharah. Lah mukasyafah apa? Zona mukasyafah ndukure muhadharah kegoiban. Alam di mana hati kita ditaukan Allah terkait gaib, tapi bukan Allahnya ya, masih makhluk. Contoh bertemu para nabi, para rasul, kekasih Allah, malaikat, jin dan lain sebagainya. Iku cara zona kasaf, zona mukasyafah. Selama hati ada di dua zona niki, selama itu Anda tidak pernah aman terhadap hawa nafsu. Gak iso. Pengen aman, hatimu ruh ada di zona musyahadah. Wis aman wis. Apa zona musyahadah itu? Cara makom musyahadah. Makom pertemuan antara ruh dengan Allah. Itulah yang kami maksud man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu hidup pada dirinya, maka dia akan tahu dan kenal Tuhannya. Siapapun Anda kalau di musyahadah, nafsu sudah tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekarang yang terpenting adalah gini, kita itu selama masih di dunia pasti dihadapkan muhadharah, pasti. Kadang ada yang diletakkan di mukasyafah juga, bonus. Dua zona atau dua makom itu bagi kita yang nggak penting, walaupun dikatakan tadi di zona dua ini gak aman hati kita terhadap nafsu. Bagaimana kita menempatkan hati ini ketika saat jasad di zona muhadharah dan mukasyafah, kita tetap hati di zona musyahadah. Di zona muhadharah ya eneng Allah, mukasyafah ya eneng Allah. Apa kuncinya? Jangan pernah kau lepas sirul asrar. Cukup itu kunci. Dzikir sirul asrar. Urusan jasati gendeng apa gak gendeng urusan buri weh. Iya. Jasate didele khos atau khawasul khawas, ya babana iku urusane Allah lah nyapa. Engko akhire ngene sampean. Lah iya nafsu sing ngongkon ya sapa? Balik nang Gusti Allah maneh. Akhire nafsu iblis dadi bolomu. Gak dadi mungsuh. Akhire ya iki sing dimaksud Allah, illa rahima rabbi. Ada nafsu yang dirahmati kingko akhirnya. Subhanallah. Aku tadi bolo Pak. Nek tadi bolo wis sampean gak digudo. Wong bolo ya Pak. Ngoten. Padha mek jenengan iki misalkan duwe potensi bolo peno dadi Kapolri. Misale ya, mbuh iku cacak peno, mbuh bapak peno ya. Iki hukum dunia kok, itu wis gak iso awak dhewe iku tidak memungkiri. Terus jenengan iki nyolong PT, ya.
terus diinterogasi nang nggone polsek. Langsung telegram Kapolri gak ngejer sampean. Ayo. Nganut apa ora? Hukum dunia loh niki. Pasti sampean siap. Nah, enteng toh? Enteng. Nyolong pitik amen iki. Nyolong pitik terus sing duwe pitik gak terima terus lapor. Saksi alat bukti ada. Akhirnya sampean masuklah dalam KUHP sidik. Sampean ya wis tanda tangan. Mari di BAP tanda tangan. Dilebokno nang nggone tahanan. Jenengan eling jenenge apa jenenge cacak sampean. Kapolsek apa jenenge anak buah. Sampeyan gini, aku nyambut nomor telepon nyambut HP ini ya, damel nelpon dulur kula mengke ben dikirimi napa-napa. Ngoten nggih. Ya jelas dibantu. Lah kok sampean telepon cacak pean sing dadi Kapolri. Wis pasti saat itu juga telepone kok ngekekno Kapolsek. Kira-kira gak sendika dawuh ha. Ayo wis ngomong. Iki hukum dunia lho ya. Bisa direkayasa, bisa. Ibaratnya ide kan ya seperti itu. Ini ide seperti itu, punya channel. Nafsu yang ngono nek wis dadi bolomu. Wis gak sembrono nafsu. Mesti nggodho nang liyane. Mereka wis seruh kelemahane nafsu. Apa sih kelemahane nafsu itu? Sebab ngene, Pak. Menungso niku ana loro golongan. Siji dadi budake Allah, siji dadi budake nafsu. Wong sing dadi budake nafsu adalah orang-orang yang hatinya disibukkan tiap saat dan waktu menghitung-hitung dan berbicara tentang urusan dunia. Contoh urusan dunia, ngaji endi Kang sampean Kang iki kok oh kono. Lho iki dunia iki. Urusan dunia. Itu pasti. Gak mungkin bahas Allah, gak mungkin. Lah sedangkan golongan yang menjadi budaknya Allah hatinya selalu disibukkan dengan zikir. Wis pasti wis. Zikir sing apa to? Zikir macam-macam menurut pendapat masing-masing. Nek syariat thariqat nggih dikiri ya ngucap jeneng kuwi. Nek cara hakikat masuk dalam sirul asrar. Masih lesane jagidep tapi atine zikir. Secara terjemahan definisi tarkib zikir adalah hati sadar dan menyadari dengan tenang bahwasanya semua apapun yang terjadi itu adalah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wa qala aidan lahu mulkus samawati wal ardi. Wa qala aidan kawadah ayat sing ngebabno yen semuanya itu Allah yang melakukan dan Allah tidak akan pernah berserikat terhadap satupun selain Allah. Cuman bagaimana kita mengaplikasikan ayat-ayat itu dalam hati kita ketika menghadapi di dunia ini. Ini kalau tidak dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf tidak akan mampu. Hanya ilmu syariah thariqah nggak bisa jebol teng mriku. Paling ya mek ngene tok. Lesane tok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Lesane tapi prakteke ati asyhadu mandek nang la ilaha ka iso nang illallah. Itu pasti. Hati tetap menghadap selain Allah. Nah, bagaimana kita bisanya untuk terhindar dari nafsu? Maka prosesnya adalah tekunono zikirmu biar bisa sampai ke musyahadah. Sebab kalau di musyahadah
itulah zona nafsu tidak akan bisa menggoda atau masuk. Ngeten nggih? Bagaimana ketika saat sholat hatimu ada di musyahadah, bagaimana di luar aktivitas sholat hatimu bisa ada di musyahadah. Kuncinya adalah sirul asrar, selalu kau pegang. Oke, ada lagi? Semacam pertanggungjawaban. Mungkin saya tanyakan ke Gus Mukhlason alasannya untuk pembaikatan, karena secara online termasuk seluruh dunia bisa baiat itu. Yang kedua yang saya tanyakan mengenai mayat yang punya hutang, apakah itu ada pengaruh untuk keadaan rohnya? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang baiat, yang ditanyakan adalah ada guru atau mursyid yang tidak berani membaiat dikarenakan mempertanggungjawabkan atas semua apa yang nantinya terjadi pada jamaah. Apa sih baiat itu? Baiat kalau kita ambil dari secara lughat bahasa, menarik satu perjanjian, ya, perjanjian, janji ati sampean, hati kita atau perbuatan kita sesuai dengan protap yang sudah ditentukan oleh mursyid. Yang protap itu adalah hati selalu melakukan apa yang mengarah ke zona taat pada Allah. Wis, iki cara thariqah. Bagaimana baiat yang dimaksud secara hakikat, dan ini menurut saya wajib, supaya mengingat masa di mana Anda belum ada di dunia itu sudah dibaiat Allah. Itu ayatnya, alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu, betulkah besok kau menyembah hanya aku. Kita sudah bicara baiatan itu, qalu bala sahidna, iya. Baru di situ roh ditiupkan di jasad. Ini bahasa Quran secara syariat. Lah, baiat secara hakikat adalah menyambung kembali taline ruh pada Allah yang sempat terputus oleh hawa nafsu, sehingga hati iki kepencut gendaan ria ambek perkara selain Gusti Allah. Makanya saya baiat itu tidak semua orang saya baiat. Siapa? Mereka yang hatinya sudah meng-welcome, sudah menerima ajaran Allah ini. Artinya tidak semua manusia mau menerima ajaran dinul haq, dinul tauhid, tidak semua orang. Mohon maaf loh ya, umpama saya kiai semiliat umat di dalam jalur syariat, belum tentu aku mau menerima ajaran ini. Bahkan aku mengatakan bahwasanya ajaran hakikat menuju ma'rifat itu enggak benar, alias sesat. Dilihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 105 sampai 108. Kul a'unabbi'ukum, Muhammad perlu tak
tak sampaikan terhadapmu, siapakah orang yang disebut di dunia ini orang yang merugi? Akhirnya disampaikan Allah dalam ayat itu. Ternyata diringkas, orang yang merugi adalah orang ketika di dunia ini masih buta terhadap Allah sampai menjelang akhir hayatnya. Yang perlu saya tanyakan dalam ayat itu, apa sebabnya mereka buta? Apa sebabnya mereka buta? Karena mereka ingkar terhadap ayat-ayat yang disampaikan ini. Inilah ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam dinul haq itu dia ingkari. Bahkan itu dibuat bahan olok-olok. Olok-olok iya apa? Ojo elok-elok kae, sesat kae, gendeng awakmu kene ngaji hakikat nang marifat. Gendeng awakmu. Oh, kalau bulan gurune gendeng. Subhanallah. Tatkala ayat-ayat itu ditulis, kalam-kalamullah ditulis menggunakan tinta yang berasal dari air laut di dunia, tak akan cukup. Tak akan cukup. Jika paham, ternyata yang dimaksud ayat-ayat adalah al-mutasyabbihah, tulisan-tulisan yang mengarah ke pengenalan hati terhadap Allah. Saya hanya membaiat terhadap hati yang sudah condong millata Ibrahim hanif, hati yang sudah condong terhadap ajaran Allah. Tujuannya baiat adalah kita kembali ke belakang dulu. Ternyata kita dulu pernah dibaiat oleh Allah. Flashback kang ini apa jenis? Flashback. Nah, aku wong Jawa ya gak ngerti wong basane wong basa Inggris. Flashback ngoten aja nih. Flashback. Duh, tahu tak? Lah, setelah itu kalau sudah tersambung maka jagalah 4 hal untuk mempertahankan tali ini biar gak putus. Iku bagaimana? Jadi di situ ada wejangan 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada 4 wejangan yang harus saya sampaikan. Setelah itu terus awakmu menjalankan apa wejangan itu, yang tujuannya pertama membersihkan kotoran hati, kedua menemui Allah dalam makrifat Allah. Udah, kalau sudah begitu ya udah, mati ya ora apa-apa. Nah, disitulah. Jadi Allah mengatakan orang yang paling rugi di dunia adalah orang yang ketika masa hidupnya dipergunakan untuk bersenang-senang terhadap kesenangan dunia. Dalam kurung otomatis hatinya itu buta terhadap Allah. Fahabitat a'maluhum, semua apa amaliyah yang diterka baik, fahabitat aibatolat, ditolak Allah. Contoh, sholatku ilak wapi pak nggih, tak terko tak nyono wapi, aku sodako, aku ngaji, aku jariyah, aku sholat wapi. Tapi di situ dikatakan fahabitat a'malu, ditolak. Apa alasannya? Ternyata hatiku menghadap berhala yang berupa pasar, berupa sawah, berupa jabatan, berupa kehormatan, santri, macam-macam. Biar dievaluasi, biar kita evaluasi masing-masing. Bah Ustadz, bah Kiai, bah Santri, biar evaluasi.
Ya inilah yang dimaksud Rasulullah, penyempurnaan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Penyempurnaan akhlak itu di sini. Lah, mana letak rahmatalil alamin? Kalau tidak hati makrifat Allah, mboten saged. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi beat itu sebetulnya itu harus dilakukan oleh mursyid terhadap jamaahnya, terhadap murid, sebab di dalam beat itu untuk menyambungkan talinya roh terhadap Allah yang sempat keputus. Lah, miturut Ponpes Jaya Baru, beat saya sederhana, boleh langsung, boleh tidak langsung. Yang langsung berarti berhadapan dengan saya secara fisik, yang tidak langsung kau mengikuti di online itu. Tapi di online itu hanya membeat terhadap hati yang sudah bisa menerima. Yang gak nerima Pak nyun sewu, ojo maneh gelem buka ning channel YouTube. Ngrungokno tok wis grisin kuping iki. Lho nggih, ngaji taek ngono iku. Ngoten niku wis biasa ngoten niku. Wong Rasulullah delokno mincin nah. Dakwahe Muhammad iku dakwahe wong gendeng. Lho ngono ae delokno. Wong kafir Quraisy lho ngelokno ngono. Wis babano. Wis. Lah nyene kayak penyedap rasa. Nek gak ngono lak terus piye lan donya. Azwazalitas kuno ilaiha. Jadi ada cejudu, ono sing nrimo, ono gak sing nrimo, iku sebagai penyedap rasa. Wonten mawon penak. Wis satu masalah beat. Terus nomor 2 masalah mayit yang punya tanggungan hutang. Apakah itu mempengaruhi perjalanan mayit? Dijawab lewat hukum syariat memang iya. Mengapa muncul hutang? Karena dia hutang. Lah ngeten nggih. Kalau dia tidak hutang, mengapa harus muncul kalimat hutang? Otomatis dia akan mempengaruhi proses perjalanannya ruh pada Allah. Tadi yang saya katakan, sate iki lho ya, nyun sewu. Si A bisa menjadikan darah tinggi karena energi negatif, si B mboten. Lah terus sing kok persoalno iki sing salah iku satene apa perkara sing ada di dirimu? Yang salah itu ya perkara yang ada pada diri kita. Wong sate enak kok. Mestine unsur yang menjadikan darah tinggi ilang ono penyakit itu mesti ngono lho. Mohon maaf. Sate iku masyaallah sakno kadang-kadang aku. Digailok-ilokno wong. Sing kena darah tinggi wis diilok-ilokno gak manfaat. Jane iku sing salah sate ini apa awak? Ngene maksudnya ngeten, Pak. Bagi kita yang ketika saat di dunia ini, mohon maaf, yang masih duduk di takholli, dimasukkan Allah di golongan ahli hijab, maka resiko apapun yang ada di situ ya dikarenakan karena itu sendiri. Padahal Allah sudah kasih solusi ketika saat di dunia supaya ada di tajalli. Mengapa ada di takholli kamu? Padahal saya sudah menganjurkan supaya di tajalli. Apa takholli ku? Dadi budake hawa nafsu. Apa tajalli? Dadi budake Gusti Allah. Tanda jadi budake Allah di dalam hatimu tidak mengakui selain daripada Allah. Contoh umpama kuwi salat, hatimu gak ngakoni yen awakmu makhluk yang salat apapun.
Tajalli kan di situ, hatimu hidup dalam dirimu itu ngomong ini Allahu, ini sak temani ingsun iku Allah. Jadi hidup itu ngomong Allah. Ya, bagaimana hati mengkondisikan untuk muncul itu? Loh, kalau sudah muncul itu berarti Anda duduk di tajalli. Nek Anda duduk di tajalli, sinten sing memunculkan hutang? Enggak ada toh. Kalimat utang dan nyaur iku ungsurin duki taholi. Sekarang pertanyaannya masih kui utang 1 miliar. Nek atimu ku gak ngaku awakmu utang. Masuk Gusti Allah iku utang. Terus bener lah ati lungguh ning kono. Engko ndang lesane tok aku tajalli jelas, tapi prakteke takholi. Lah khawatirku kan ya niku to yoan. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Ada yang ketika saat manusia itu sudah fokus istiqomah rutin atine zikir niku Pak ya, Allah sering akan mengutus khotirnya, waridnya lewat membisikkan sesuatu dalam hati. Bisa lewat hati, bisa lewat akal dhisik. Kalau lewat hati, akal iku gak dilewati, iku lebih jernih, gak rekoso. Tapi kalau lewat akal, iku si rekoso. Ono perangan antara hati dengan akal. Nah, disinilah letak dibutuhkannya sirul asrar niku. Tatkala hati memegang sirul asrar, khotir iku kok yo teko lewat akal, mesti akal nganut opo jari ati. Gak iso ati terus gak iso akal iso ngakali ati, gak iso. Sebab apa Bapak Ibu? Pada umumnya ketika akal menerima sinyal dari luar, berhubung ati iku dadi budake nafsu, maka ati mboten saged, tidak bisa menfilter dari apa yang diterima akal. Contoh kita minum kopi apa susu, yang diterima akal sesuai dengan fakta di lapangan susu. Akhirnya akal iki medun kayak kabar nang ati, ti-ati iku rasane susu. Kok ngono gue takoli, berhubung ati dadi budake nafsu ya. Gak iso Pak ati mengelak, gak bisa. Akhirnya ati muncul rasa, muncul iman, legine iku dari susu. Tuh, makhluk toh. Coba kalau hati iki memegang filter sirul asrar, akal ngomong susu, hati gak ngomong susu, ke filter. Akhirnya mau gak mau akal dipeksa untuk mengatakan sesuai apa yang menjadi imannya hati, rasane hati mesti ngomong Allah. Ketika akal iki dikon ngomong, akal ngomong, cak ngombe apa? Ngombe Allah. Akal ngomong ngombe Allah. Inilah yang dikhawatirkan oleh khawasul khawas tatkala apa yang di dalam iki dikeluarkan dengan bahasa murni, akhirnya menjadi fitnah di tengah-tengah orang yang tidak sefaham. Dengan dasar inilah akhirnya mufassirin as-solihin iku mufakat. Iki ojo ditokno.
ditokno kok diomongno YouTube. Maksudnya ojo ditokno bahasamu lesan di tengah orang yang tidak sepaham. Keluarkanlah tetap lesanmu susu ning atimu Allah. Wis kaya maca bismillahirrahmanirrahim. Lu sing aweh Rahman ambek Rahim iku mosok ya asma. Iku bismillahi kelawan nyebut asmane Allah lah ngono ta. Yo gak iso mosok jeneng iku jeneng gak manfaati, gak iso apa-apa jeneng. Sing iso apa-apa iku uripe zate. Mestine umpama jero diomongno bidzati ngono. Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti itu. Tapi berhubung istihadul ulama al-arif tetap ngomong susu ning atimu ngomong Allah ngaten. Sapa cak sing nyawat sandal anakku? Allah. Waduh ya kesru. Lah pernah kan terjadi bahasane anak al-haq, saya itu Allah, akhirnya piye lah di situ al-khalaq gitu dan lain sebagainya. Jadi tetap iku akan mempengaruhi terhadap perjalanannya ruh. Apa pengaruh? Coba kalau ruh ini awalnya sebelum mati dia itu sudah ma'rifatullah, sudah ahad, ibarat coro dompet iki wis gak ono isine, Pak. Dompet dihitung iku sebab ono duit. Duite nek gak ono duite mosok sampean hitung. Wong gendeng iku jenenge. Gak ono duite kok dihitung. Artinya kalau Anda duduk di tajalli, kemakhlukan Anda kan tidak bisa ngaku-ngaku toh. Nah, iki kok dipek hukum sing po enak iki ulian. Injene enak iki. Jadi Anda akan menjadi masalah dalam perjalanan ruh ketika wa inna ilaihi rajiun, manakala mata hati Anda, mata ruh Anda itu masih buta terhadap Allah. Mangkana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallus sabila. Sapa wonge ning dunya iki mripat atine wuta buta nang Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Lah disitulah akan menjadi persoalan, bermasalah. Jadi hutang iku dadi tutupi perjalanane roh, dadi hijab. Bermasalah betulnya nih. Kuwi kepingin gak bermasalah, ya ilang ono utange. Ilang ono utange. Dengan cara ya apa? Akhirnya bahasa syariat menjawab, ahli waris wajib sadurunge harta waris dibagi, ditotal si utangi bapak ibu piro. Ngoten lho. Iki anak sing bener lho ya. Ono masalah ahli waris iku gak ngomong utange gobuh waris totalan bahasa syariat. Baru engko nek ana turahe dumen, nek gak ana turahe ya kewajiban anak kita untuk nyauri bahasa syariat. Artine anak wajib menjadi anak yang soleh. Nek kepingin wong tua iku bisa ditolong. Anak yang soleh adalah anak yang sudah mencapai tingkatan ma'rifat pada Allah. Barulah doanya akan diterima. Di situ loh Pak. Nggih. Nggih, ada lagi?
mengenai zikir nomor 3 Gus. Untuk ngawali zikir nomor 3 niku, kula niku selalu mengkondisikan hati, meyakini seyakin-yakinnya bahwa kabeh karep niku, kabeh penggawean niku karepe Gusti Allah, afali Gusti Allah. Ateges wujude perkara niku sing wujudna nggih karepipun Gusti Allah. Napa ngoten niku saged diarani zikir nomor 3. Contoh kula pas salat, inna sholati wa nusuki, ngoten niku kune niku kula bangsulaken teng ku Allah ngoten. Terus pundi? Ana apa saged diarani ngoten niku zikir nomor 3. Zikir nomor 3 niku kan ada 3 pintu. Pintu pertama proses masih ada 2 hal. Ya kecapan deh. Pintu pertama disebut syu'arul basirah rasa. Itu proses ada 2. Ada yang menghadap, ada yang dihadap. Ada yang melihat, ada yang dilihat. Cilikna titik. Ada yang dirasa, ada yang merasa. Ini proses ahadiyah. Saya merasa dalam hatiku yang memperjalankanku itu Allah. Ini masih ada 2. Hati merasa selalu diawasi Allah. Iki sik makrifat ndek-ndekan. Makrifat TK. PAUD. Hati merasa yang memperjalankanku sing mendirikan, merukukkan, mensujudkan, mendudukkan, membacakan, iku ada Allah hidup. Hati connect di situ, iki makrifat tingkat PAUD atau TK. Artinya masih ada 2, belum di ahad, belum masuk ke ranah musyahadah, belum, tapi sudah masuk di zikir nomor 3. Lah, di situ nanti mengapa disuruh terus mengikuti rasa yang berjalan di situ? Itu supaya hatimu masuk di zona ahad. Syarat mutlak harga mati ada di ahad, manakala selain hidup sudah tiada, termasuk dirimu. Pengakuanmu sebagai makhluk harus fana. Kalau ini belum fana, ya sih PAUD lanteka, tapi lutung katimbang gak sekolah belas. Hanya ada proses ning kono. Mane dawe Syekh Ibnu Athaillah birriyadati wal azkar. Terus prihatin riyadhah, zikir, terus jangan pernah berhenti. Ingat Allah dawuh wala tayasu fi roihillah, jangan Anda berputus asa akhirnya mandek dalam rangka menyongsong makrifat pada Allah. Jangan, terus lanjut. Ketika saat hatimu ditarik Allah di musyahadah, di ahad, maka yang terjadi la ibsorun wa mubsorun wa basarun.
aran sing ngadep Anda tadi, aran sing didep Allah tadi, aran sing kanggo ngedep dikir, aran dikir tadi sudah tidak ada. Aran nopo? Itulah laisa lahu kamislihi syai'un. Nek oleh tak arani ya iku urip. Nek oleh lu ya, padahal gak oleh. Iku sik sifat. Maksudku cek gampang, jadi gampang. Itulah yang namanya ainul basirah. Lanjut hakul basirah. Ainul basirah, pintu yang kedua, pintu di mana hatimu telah bertemu terhadap hidup. Nah, akhirnya di situ, di zona ahad, gak ono awakmu, gak ono Allah, gak ono sing nyawang, gak ono sing den sawang, tidak ada mata yang buat nyawang. Akhirnya muncul hakul basirah. Hidup yo aku iki Allah. Hidup itu bilang gitu. Podo ambek ngene. Oke, tak kasih contoh ya. Duh, iki napa Pak? Telo ya. Telo iki tak lebono sarung. Sampe tak kandhani aku gegem telo. Nggih ta Gus. Iya aku gegem telo. Cuman Anda belum tahu. Mau tak singitno. Sampe tak kandhani. Urip ning awakmu iku Allah. Kamu lak gak ero to? Mereka sik buta, sik disingitno. Tapi pertanyaannya, apakah hatimu iman percaya kalau hidup itu wujudi Allah? Ya sih, delok-delok ngene iki wonge. Masih sampai tak kandhani, apa percaya sampai aku ngandani aku gegem telo? Belum tentu sampean percaya. Dan sampean akan percaya manakala tidak pernah saya bohongi. Nah aku biasanya bohongi sampean, gak mungkin sampean percaya. Gak ngoten ta? Berhubung aku gak tahu bohong menyang jenengan, aku yakin sampean pasti percaya. Cuman wae percaya sampean iku belum nyoto. Oke. Sampean bisa merasakan telo iku ya apa? Oh ngono. Rasane gak koyok blimbing. Terus mbasa tak tuturno, iki ainul basirah. Hijab wis tak buka. Iki mang kanggo ngijabi gak ketok mang, tak buka. Iki lho telo. Sampeyan nyawang telo. Dadi sing nyawang ambek sing disawang, ambek mripat sing kanggo nyawang wis gak ono. Hakul basirah hidup. Artinya sampeyan iso nyawang iku nek kan urip apa iso? Hah? Terus nek kan urip apa iso nyotong ngene iki? Loh. Wis disitulah zona di mana Anda itu diem, ora bisa komentar. Akhirnya ngomong urip iya urip iki Allah ingsun Allah kita dadi ngoten. Jane wong ya gak kepingin nek duwe dengkeken terus ngene gak kepingin nak ngoten nah. Iso sampean menghindar. Gak iso. Sing enak ayo nikmati. Allah menyapa kita lewat sakit. Allah menyapa kita lewat sehat. Kadang-kadang kita disapa Allah lewat sehat, kita nggak ingat Allah. Dilewataken sakit. Iku maksudnya supaya kita tetap nek disapa Allah semaur. Semaur iku kembali menyapa. Apa? Langsung sama nyapa. Oh nggih. Lah iku disapa kan. Anggap benae Allah menyapa di segala hal bidang aspek apapun terhadap kita. Itu bisa Anda mengatakan Allah menyapa manakala zikir sampean iki mau wis ditandani.
Kadang-kadang kan ngani ada musibah menjadi adab lah ngoten nah. Nek menurut kula ya gak ono, Gusti Allah iku ngekei kawulane sing dimaksud sing dipilih iku dadi musibah kados jenengan ngeten. Gusti Allah nyopo ngoten lho. Gusti Allah nyopo menyapa adalah menyapa nyopo balak-balik disopo sampai nih ngestokno disopo lewat bojo ngestokno disopo lewat anak ngestokno wah enak. Jadi apa yang sampai tanyakan tadi bisa dikatakan sebagai sirul asrar, tetapi sirul asrar di pintu berapa? Kan di situ saya katakan ada pintu pertama, kedua dan ketiga. Pintu pertama masih ada 2, belum ke ahad. Di ahad itu pintu kedua itu mulai. Wis akhirnya muncullah surat At-Toha ayat 14, innani anallah. Hidup itu yang berdawuh bukan roh iku, roh lak pun buyar toh Pak. Aran roh niku sampun lebur. Jadi aran urip iku dawuh mekaten. Dawuh seperti itu. Ya aku iki Allah. Ya urip iku mang sing dawuh dudu aran roh. Paham nggih? Oh, di situ lah. Nggih, ada lagi. Kan terus si ayat kan ada fa'budni, oleh karena nyembau menyang aku. Karepe iku bagi mereka yang belum tutuk kuno iku genahno. Ya seperti Rasulullah ketika saat Mi'raj mulih nggo oleh-oleh njejekno wong-wong iki nyembahi jane benar. Duduk terus kudu nyembah Rasulullah mboten. Nggih. Wonten malih. Kadang-kadang si salik ketika saat uzlah utawa zuhud utawa suluk utawa zikir, ada anggota tubuh iki yang bergerak dengan sendirinya, bergetar dengan sendirinya macam-macam. Apakah itu dilawan, apakah itu dibiarkan? Terus itu apa? Ya, berbagai spekulasi. Yang jelas diri ini hamba adalah khotok, panggonan salah, panggonan dosa. Bisa jadi pergetaran itu keluarnya satu penyakit dalam diri Anda. Gak usah dilawan, biaran. Sing penting jenengan iki tetep ngejo isirul asrar. Lah penyakit itu dimunculkan bisa jadi dari khodam yang sampai kali kulo awalnya sebelumnya itu kita ajak untuk melakukan sesuatu. Mohon maaf loh ya, sekali lagi karomah iku berangkat tindugi istiqomah. Karena tujuanmu kemana? Tujuanmu mengistiqomahkan sesuatu itu tujuanmu apa? Nyun sewu, selain ahli zuhud mesti saliyane Allah. Itu pasti. Apakah malaikat yang tujuannya untuk meringankan beban kehidupan di dunia.
Cara wong wis tak istiqomah nih rek. Mirit ngene engko nek dalan nek dikepuk wong cek gak apa-apa. Cek gak kenek, macam-macam nggih. Mereka iki musim ngene ya. Wis tak wirid niki rek, dagang aku cek yaman, cek gak gampang kesantet wong. Nah, ngoten nggih. Macam-macam persoalan-persoalan yang harus kita lakukan. Kadang-kadang iki tidak kita lakukan dengan sendirinya, kita pasrah terhadap seseorang yang ahlinya nanti digawani akik kaya ngeten iki ya. Kalung isine maka disebut sebagai haikal ya, haikal khot. Jerone ana kodame. Kanggo ngamano apa sing kita jaluk. Akhirnya muncul mahar macam-macam, duit. Oke. Lah, bisa jadi hal itu muncul dari dikeluarkan Allah, diusir. Ingat, warid yang diletakkan Allah dalam hatinya seseorang yang selalu berzikir tujuannya adalah mengusir penjajahnya hati. Keluar itu akhirnya bisa jadi mengimbas terhadap jasad iki bergetar sendiri, tangan berjalan sendiri, goyang-goyang dewe, ora digoyang nih, goyang deh iso kok. Lah, apakah itu perlu kita cegah? Apa kita biarkan? Wis tut kemawon sambil kita memegang sirul asrar. Nggih, mari Gus. Sirul asrar yang juhud umum kata sing kula anu wau nggih sak nyawang penggawean di bangsulaken teng afal Gusti Allah. Menawi juhud khusus niku lak pun mboten nyawang wong metone diremaken nggih, kupinge dibuntu. Lah niku sirul saged sirul asrar. Ngapunten suarane gak usah didekno, teman-teman cek jelas. Nggih, niku nek napa niku jut khusus niku kan mripat niku pun diremaken, kuping pun dibuntu ngoten niku. Terus saged sirul asrar niku kula kok tasik bingung. Sirul asrar liwat napa mboten afale Gusti Allah niku. Nek kula lek juhud umum ngoten kan saged. Ngeten. Bingunge sebab ning ati sampeyan iku kegeden ngaku-ngaku. Wis ah. Bingunge ning ati sampeyan sebab kegeden ngaku. Nggih. Temriku bingung akhirnya. Coba sedikit aja hati sampeyan selehno, nulno, losno. Mesti akan bisa. Oleh sampean bingung, kita bingung iku sebabnya kegeden ngaku. Coba iku dilosno, jangan nulno. Mungkin lah beban tidak ada. Akhirnya bahasanya arek nom los, nggih Pak. Nggih Pak nggih. Teng mriku. Nek jarene wong elektro, mik iku aja disebul. Mik iku digeneng. Nek disebul anune niku lho pedhot napa sepul hati cukup gene ngeten muni mboten aja ngene ora muni pengalaman umum biyen disepul ya karo nek ana efek niki kula niku ya dhisik ya dielingno operator ngoten niku. Lah ngene iki ya tak tularno ngelmune lak ngono. Dados sampean umpama kesulitan ketika saat mlaku rasa sebab bingung untuk merasakan iku sebabnya nafsu menanamkan dalam hati kita gedene pengakuan. Padahal iku harus lepas. Nek gak lepas mboten saged dugi ainul basira, mboten saged. Gini kita sing kula sebut rantai sing paling halus adalah rantai di mana hati kita masih mengaku-ngaku kalau kita yang berzikir.
Ya, ada lagi. Terus pundi, Pak? Saged dipaham. Ngoten nggih. Sampun cukup, Pak? Nggih. Monggo ditutup. Al-Fatihah.